Assalamualaikum ya tolibul ilmi. Hamasah ya belajarnya hari ini. Pembelajaran bab 2 hari ini kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Dengan konsep pembelajaran bahaya tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan artinya, tajwid dan terjemah lafziyah, asbabun nuzul, isi kandungan, hadis, perilaku sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis, serta hikmahnya. Jika mendengar berita kriminal tentang seorang anak tega membunuh orang tuanya, seorang membunuh anggota keluarganya karena warisan, pembulian di sekolah, atau berita-berita kriminal lainnya membuat hati kita miris. Kadang kita berpikir, mengapa tega? Apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka tidak berpikir akibat yang akan mereka peroleh di dunia maupun di akhirat? Dalam ajaran Islam disebutkan orang yang membunuh satu orang yang tidak bersalah sama saja membunuh semua manusia. Semua itu terjadi karena masih ada manusia yang lebih menyukai aksi kekerasan dan menyelesaikan persoalan dan memaksa kehendak mereka. Manusia lebih mencintai harta dan dunia daripada akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jika manusia selalu berpegang teguh pada agama dan saling menyayangi antar sesama manusia, maka akan dapat hidup berdampingan dengan tenang. Dari sisi bahasa, penggunaan kata kekerasan dalam bahasa Arab sering disebut dengan khusyunat, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti violence, yang artinya perilaku yang bertentangan dengan kelembutan. Sedangkan menurut istilah, kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran berupa anarkis atau perilaku yang menimbulkan perusakan, dapat berupa juga penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan. Macam-macam kekerasan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata dan dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada kehilangan nyawa seseorang. Contohnya penganiayaan, pemukulan, dan pembunuhan. 2. Kekerasan psikologi adalah kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contohnya kebohongan, ancaman, dan tekanan. 3. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, dan tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Kekerasan ini terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, dan keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur. Salah satu contoh kekerasan struktural yakni korupsi dan suap. Ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, tindakan brutal, anarkis, dan kekerasan yang diharamkan itu muncul ke permukaan disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, antara lain sebagai berikut. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang Islam. 2. Akhlak yang buruk atau tercela. 3. Hilangnya kasih sayang. 4. Hilangnya rasa malu. Dan 5. Hilangnya kesabaran. Perhatikan, simak, dan ikuti bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ya artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa
Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Hukum tajwid min ajli izhar kata bena qalqalah sughra Israila mad wajib muttasil mengqatala ikhfa nafsam bighairi iqlab nafsin au izhar fasadin fi ikhfa fil ardi alif lam qamariyah qatalan nasa alif lam syamsiyah jami'a mat iwad wa man ahyaha izhar ahyan nasa alif lam syamsiyah walaqad qalqalah sura summa gunnah inna gunnah kathiram minhum idgam bigunnah lamusrifun mad arid lis sukun. Terjemah lafziah atau terjemah perkata min dan ajli sebab zalika itu kata bena kami tetapkan ala bani Israila atas bani Israel annahu bahwa mengqatala siapa yang membunuh nafsan jiwa seseorang bighairi bukan karena nafsin membunuh seseorang au fasadin atau membuat kerusakan fil ardi di muka bumi ka'annama maka seakan-akan qatala dia membunuh annasa manusia jami'an keseluruhan waman ahyaha dan siapa yang membiarkannya hidup ahyan nasa dia membiarkan hidup manusia jami'a secara keseluruhan walaqad dan sungguh ja'athum telah datang kepada mereka rusuluna rasul-rasul kami bil bayyinati dengan bukti-bukti nyata summa kemudian inna sungguh katsira banyak minhum di antara mereka ba'da zalika sesudah itu fil ardi di bumi la musrifun benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungan surah. Pertama, larangan membunuh manusia tanpa sebab yang dapat dibolehkannya dibunuh. Manusia boleh dibunuh dengan sebab qisas, yakni pembunuh boleh dibunuh. 2. Membunuh satu orang tanpa sebab sama seperti membunuh banyak orang, karena sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling keterkaitan. 3. Membunuh satu orang pembunuh karena hukum qisas berarti menyelamatkan banyak kehidupan. 4. Orang yang pekerjaannya menyelamatkan jiwa manusia seperti dokter dan perawat harus profesional. Karena menyelamatkan satu jiwa berarti menyelamatkan jiwa-jiwa yang lainnya juga. Di dalam hadis yang berbunyi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih. Artinya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat semua orang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perilaku yang patut kita contoh sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis. Pertama, secara umum yang harus ditegakkan oleh umat Islam, yakni membiasakan diri selalu berdoa, menjauhkan diri dari perilaku zalim atau menyakiti orang lain, bersikap rendah hati, dan membudidayakan sikap malu. Perilaku kedua yang secara khusus harus ditegakkan oleh pelajar muslim di rumah seperti mentaati peraturan, mengerjakan tugas dan kewajiban, memecahkan masalah dengan cara musyawarah keluarga, tidak membuat keputusan sendiri, dan tanamkan rasa percaya kepada setiap anggota keluarga. Perilaku di sekolah, tidak melakukan bully secara verbal seperti memanggil nama dengan nama jelek, mengolok-olok ras, etnis, agama, bentuk fisik, mengejek kemampuan, mengumpat, membentak, dan perilaku verbal lainnya yang disengaja untuk mengganggu. Tidak bergaul dengan anak-anak yang nakal dan saling menghormati antara hak murid dan guru. Contoh di masyarakat,
Menyelesaikan masalah sosial dengan cara bijak, tidak mudah terprovokasi dengan perilaku di sekitar kita sehingga orang lain pun tidak mudah terprovokasi. Semua perbuatan baik yang mampu kita lakukan maka akan mendatangkan manfaat, termasuk menghindarkan diri dari sikap kekerasan. Sebaliknya, melakukan perbuatan yang tidak baik pasti akan memetik akibatnya baik secara langsung ketika masih di dunia maupun secara tidak langsung kelak di akhirat. Manfaat menghindarkan diri dari perilaku kekerasan adalah yang pertama, menyelamatkan jiwa, raga, harta, dan keluarga yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. 2. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya adalah menghentikan tindakan kejahatan tersebut dengan perbuatan, lisan, dan hati. Maka terwujudlah suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kerjakanlah soal berikut. Jangan lupa tulis soal dan kerjakan dengan teliti. Semoga berkah dan bermanfaat. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya nanti bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.